Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Sebelum kita masuk pembahasan, yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Bolehkah kau membantuku mengambil tanah ke dalam gerobak? Boleh, tapi kita menggunakan sekop terlebih dahulu agar memudahkan suatu pekerjaan. Pesawat sederhana adalah sekumpulan alat yang berfungsi untuk mempermudah kerja manusia dalam melakukan suatu usaha. Baik anak-anak, ketika SD kalian sudah mempelajari sedikit mengenai pesawat sederhana. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail lagi mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah tuas, yang kedua katrol, ketiga bidang miring. Ketiga macam pesawat sederhana ini sama-sama berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia sehingga dapat menghasilkan namanya keuntungan mekanis atau bisa disingkat dengan KM. Nah, setiap pesawat sederhana pasti memiliki rumus keuntungan mekanisnya masing-masing. Akan tetapi, ketiga macam ini memiliki cara yang berbeda-beda. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama, yaitu tuas. Tuas atau pengungkit memiliki 3 titik. Yang pertama, titik kuasa, yaitu tempat titik untuk melakukan usaha. Yang kedua, titik beban, yaitu tempat titik beban diletakkan. Yang ketiga, titik tumpu, yaitu tempat pesawat ditumpu. Ada juga lengan kuasa, yaitu jarak titik kuasa ke titik tumpu. Kedua, lengan beban, yaitu dari jarak beban ke titik tumpu. Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama seperti jungkat-jungkit. Golongan kedua seperti gerobak beroda 1. Dan golongan ketiga seperti sekop. Ketiga golongan ini memiliki perbedaan. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada titik-titiknya. Adapun tuas pada golongan 1, titik tumpunya terletak di tengah antara titik kuasa dan titik beban. Contoh selain dari jungkat-jungkit untuk golongan yang pertama adalah seperti gunting, karena titik tumpunya berada di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik beban. Coba kalian gambarkan dalam buku catatan, yaitu benda gunting, dan lingkari bagian titik tumpu, titik kuasa, serta titik bebannya. Selanjutnya, pada tuas atau pengungkit golongan kedua, yaitu pada contoh gerobak beroda 1. Nah, pada contoh gerobak beroda 1 ini titik bebannya terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Coba deh perhatikan ilustrasi berikut ini.
Pada contoh gerobak beroda 1 ini, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Di sini titik bebannya, di sini titik tumpunya, dan di sini tempat titik kuasanya. Selanjutnya pada golongan ketiga, yaitu pada contoh sekop. Nah, jadi pada contoh sekop ini, pengungkit ketiga ini titik kuasanya terletak pada di antara titik beban dan titik tumpunya. Jadi perbedaan di antara ketiganya terletak pada titik-titiknya. Namun sama-sama mempermudah pekerjaan manusia dan juga menghasilkan namanya keuntungan mekanis. Yuk anak-anak, kita bahas mengenai rumus untuk menghasilkan keuntungan mekanisnya. Rumus untuk menghasilkan keuntungan mekanis adalah sebagai berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya. Untuk rumusnya adalah KM sama dengan W per F, atau bisa juga dengan LK dibagi LB sama dengan W dibagi F dan dikali silang. LK dikali F sama dengan W dikali LB. Yuk anak-anak, coba kita langsung ke contoh soalnya agar lebih memahaminya lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut serta tentukan keuntungan mekanisnya. Kita tulis yang diketahui, LK-nya 4 meter, lengan bebannya 2 meter, dan F-nya 100 Newton. Kita tulis yang ditanya berat beban dan juga keuntungan mekanis. Terlebih dahulu kita masukkan rumus yang akan kita cari, yaitu KM sama dengan W per F. Atau bisa juga dengan LK dibagi LB sama dengan W per F. Atau dikali silang dengan LK dikali F sama dengan W dikali LB. Tinggal kita masukkan ke pertanyaannya aja nih. Nah, rumusnya sudah ada, kita masukkan. Dengan kuasanya 4, dengan bebannya 2 dikali 100 sama dengan 200. Nah, jadi berat bebannya adalah 200 Newton. Selanjutnya adalah yang kedua, mencari keuntungan mekanis. Nah, tinggal masukkan aja 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, itulah cara-cara untuk mencari berat beban dan keuntungan mekanisnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasannya ya. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh cantumkan di dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.